Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Akuntansi dari Nol. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget tapi sering bikin bingung, yaitu analisis perilaku biaya dan kapasitas aktivitas. Tenang aja, kita bahas pelan-pelan biar gampang dicerna. Perilaku cost atau cost behavior. Sering dengar kan biaya ini itu? Nah, ternyata biaya itu ada perilakunya loh. Maksudnya, ada biaya yang karakternya beda-beda saat kegiatan bisnis kita naik atau turun. Gampangnya gini, bayangin aja kamu punya warung kopi. Ada beberapa jenis biaya yang harus kamu bayar. 1. Kos tetap atau fixed cost. Ini adalah biaya yang santai. Dia nggak peduli seberapa banyak kopi yang kamu jual. Mau rame atau sepi, biayanya segitu-segitu aja. Contoh konkret, uang sewa tempat warung kopimu. Mau jualan 100 gelas atau cuma 1 gelas, uang sewa bulananmu ya tetap sama. 2. Cost variable atau variable cost. Kalau yang ini, biayanya ikutin irama jualanmu. Semakin banyak kopi yang kamu buat, biayanya makin gede. Sebaliknya, kalau lagi sepi, biayanya juga turun. Contoh konkret, biaya biji kopi, gula, atau susu. Kalau kamu bikin banyak kopi, otomatis kamu perlu beli lebih banyak bahan baku ini kan? 3. Cost campuran atau mixed cost. Nah, ini biaya yang punya dua kepribadian. Ada yang tetap, ada juga yang berubah-ubah. Gabungan dari fixed cost dan variable cost. Contoh konkret, tagihan listrik warungmu. Ada biaya langganan bulanan yang harus kamu bayar, bagian tetap. Tapi, pemakaian listrikmu juga bisa naik kalau kamu nyalain banyak alat di warung, bagian variabel. 4. Cost bertahap atau step cost. Yang terakhir ini unik. Biayanya tetap dalam rentang tertentu, tapi begitu melebihi batas, dia langsung loncat naik ke level yang baru. Contoh konkret, gini, kamu cuma butuh 1 karyawan untuk melayani sampai 50 pelanggan per hari. Gaji karyawan itu tetap. Tapi, begitu pelangganmu jadi 51, kamu harus nambah 1 karyawan lagi. Nah, biaya gaji karyawannya langsung naik 2 kali lipat kan? Itu yang namanya step cost. Kali ini kita akan bedah lebih dalam tentang biaya tetap yang sebelumnya kita bahas. Ternyata, biaya tetap itu ada 2 jenis loh. Ada yang terikat dan ada yang bisa diatur. Kita sebut saja 1. Committed fixed cost. Ini adalah biaya tetap yang punya komitmen jangka panjang. Biaya ini susah banget buat diubah atau dihilangkan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena biasanya biaya ini terkait dengan investasi besar yang sudah kamu lakukan. Bayangkan kamu baru beli rumah pakai KPR. Cicilan KPR bulananmu, itu biaya tetap yang terikat. Kamu nggak bisa tiba-tiba berhenti bayar cicilan atau minta harganya diturunin kan? Biaya itu akan terus ada selama bertahun-tahun sesuai kontrak. Contoh konkret, biaya sewa gedung kantormu atau biaya penyusutan depresiasi, aset-aset penting seperti mesin produksi. Kamu sudah kontrak sewa untuk beberapa tahun, jadi biaya itu terikat dan harus dibayar. 2. Discretionary fixed cost. Nah, kalau yang ini, biaya tetap yang lebih fleksibel. Biaya ini ditetapkan oleh manajemen untuk jangka pendek, biasanya cuma setahun, dan bisa diubah atau bahkan dihilangkan kalau memang diperlukan. Bayangkan kamu memutuskan untuk berlangganan layanan streaming film setiap bulan. Biaya langganan itu tetap. Tapi, kalau tiba-tiba kamu butuh menghemat uang, kamu bisa berhenti berlangganan kapan saja kan? Biaya itu bisa diatur oleh manajemen. Balik lagi nih, kali ini kita mau bahas soal kapasitas aktivitas atau gampangnya, seberapa mampu sih bisnis kita berproduksi atau melakukan kegiatan. Memahami ini penting banget, biar kita bisa tahu biaya-biaya yang keluar itu efektif atau enggak. Bayangin aja kita lagi jualan kue. Ada beberapa jenis kapasitas yang perlu kita tahu. 1. Kapasitas teoritis. Ini adalah kemampuan maksimal yang bisa kita capai kalau semua berjalan 100% sempurna tanpa ada kendala sama sekali. Contohnya, kalau oven kita bisa bikin 100 kue per jam dan kita pakai 24 jam sehari, berarti kapasitas teoritis kita adalah 2.400 kue sehari. Ini hitungan ideal di atas kertas ya. 2. Kapasitas praktis.
Nah, kalau yang ini lebih realistis. Ini adalah kemampuan maksimal yang bisa kita capai dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan internal yang normal, seperti waktu istirahat karyawan atau waktu maintenance mesin. Contohnya, dari 24 jam sehari, kita tahu ada waktu istirahat karyawan dan bersih-bersih oven, totalnya 2 jam. Jadi kita cuma bisa pakai oven efektif 22 jam. Kapasitas praktis kita berarti 2.200 kue sehari. 3. Kapasitas normal. Ini adalah tingkat produksi yang kita harapkan bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Contohnya, kita tahu rata-rata penjualan kue kita per bulan adalah 50.000 kue, tapi bisa naik sampai 60.000 kue kalau ada hari libur. Jadi, kapasitas normal kita bisa kita tetapkan di angka itu. Ini adalah target yang wajar untuk dicapai. 4. Kapasitas aktual ekspektasian. Kalau ini gampang banget. Ini adalah jumlah kue yang kita rencanakan untuk kita produksi dalam periode mendatang, misalnya bulan depan. Contohnya, untuk bulan depan, kita menargetkan bikin 55.000 kue. Nah, angka ini yang jadi patokan kita untuk menyiapkan bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. 5. Kapasitas menganggur. Ini terjadi kalau kita punya kemampuan produksi, tapi nggak kita pakai. Contohnya, kapasitas praktis oven kita bisa bikin 2.200 kue sehari, tapi karena penjualan lagi sepi, kita cuma bikin 1.000 kue. Nah, sisanya yang 1.200 kue itu adalah kapasitas menganggur. Kita udah bayar ovennya, tapi nggak kita pakai maksimal. Ini yang harus kita hindari, biar biaya kita efisien. Pernah kepikiran nggak, kenapa biaya produksi itu bisa naik atau turun? Jawabannya ada di penggerak biaya atau cost drivers. Gampangnya, ini adalah faktor-faktor yang bikin biaya muncul atau berubah. Ada 2 jenis penggerak biaya yang paling umum. 1. Unit-based drivers atau penggerak berbasis unit. Ini adalah faktor yang bikin biaya naik setiap kali kita memproduksi satu unit produk. Jadi, semakin banyak barang yang kamu bikin, biayanya juga makin besar. Analogi sederhananya, bayangkan kamu jualan cupcake. Setiap satu cupcake yang kamu bikin, kamu butuh 1 cetakan, 1 butir telur, dan 1 sendok gula. Nah, jumlah cetakan, telur, dan gula ini adalah penggerak biaya berbasis unit, karena biayanya akan bertambah setiap kali kamu bikin 1 cupcake baru. Contoh konkretnya, jam kerja mesin, biaya bahan baku langsung, atau tenaga kerja langsung yang dihitung per produk. 2. Non-unit based drivers atau penggerak non-unit. Kalau yang ini, faktornya nggak ada hubungannya langsung sama jumlah unit yang diproduksi. Biayanya bisa muncul karena aktivitas lain, bukan karena bikin satu barang per satu barang. Analogi sederhananya, kamu jualan cupcake tadi, tapi kali ini kamu mau bikin 100 cupcake. Sebelum mulai, kamu harus nyalain dan panasin oven dulu kan? Waktu yang kamu pakai untuk nyalain dan panasin oven itu adalah penggerak biaya non-unit. Mau kamu bikin 1 cupcake atau 100 cupcake, waktu nyalain ovennya tetap sama. Biaya ini terjadi per batch atau per sekali setel. Contoh konkretnya, jumlah batch produksi, jumlah persiapan atau setup mesin, atau biaya inspeksi kualitas. Biaya ini bisa muncul walaupun jumlah produk yang kamu bikin sedikit. Jadi, sekarang sudah tahu kan bedanya? Memahami penggerak biaya ini penting banget biar kita bisa lebih cerdas mengelola keuangan dan menekan biaya yang nggak perlu. Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sering bikin pusing, tapi sebenarnya seru banget, biaya campuran. Jadi, bayangkan kamu punya warung kopi. Ada biaya-biaya yang harus kamu keluarkan kan? Ada 2 jenis biaya utama, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu seperti gaji karyawan atau sewa tempat. Mau kamu jual 10 gelas kopi atau 100 gelas kopi, biayanya segitu-segitu aja. Nah, kalau biaya variabel, itu seperti biaya biji kopi, gula, dan gelas plastik. Semakin banyak kopi yang kamu jual, biayanya pasti makin besar. Simpel kah? Tapi, ada juga yang namanya biaya campuran. Ini unik, karena dia gabungan dari keduanya. Contohnya, tagihan listrik warungmu. Ada biaya langganan yang tetap harus dibayar, ditambah biaya pemakaian listrik yang naik kalau kamu pakai banyak alat, seperti mesin kopi atau AC. Nah, total tagihan listrik ini adalah biaya campuran. Masalahnya, kalau cuma tahu total biaya listrik, kita nggak bisa bikin keputusan bisnis yang tepat. Misalnya, kamu mau tahu berapa sih biaya per gelas kopi yang sebenarnya?
Makanya, kita perlu memisahkan biaya campuran ini, membedah mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Ada beberapa cara untuk memisahkan biaya campuran. 1. Metode titik tertinggi dan terendah. Ini seperti mencari hari paling ramai dan hari paling sepi di warungmu. Dari data itu, kamu bisa memperkirakan biaya tetap dan variabelnya. 2. Metode diagram pencar. Ini lebih visual. Kamu bisa bikin grafik untuk melihat pola biayanya. 3. Metode kuadrat terkecil. Ini pakai rumus statistik untuk dapat hasil yang lebih akurat. 4. Metode regresi berganda. Ini lebih canggih, pakai lebih dari satu faktor yang mempengaruhi biaya. 5. Pertimbangan manajemen. Jangan lupakan pengalaman. Insting dan pengalaman manajermu juga bisa jadi cara untuk memisahkan biaya ini. Semua metode itu sebenarnya merujuk pada satu rumus sederhana. W sama dengan T plus VX. Y adalah total biaya campuran, T adalah biaya tetapmu, V adalah biaya variabel per unit. X adalah jumlah aktivitasnya, misalnya jumlah gelas kopi yang kamu jual. Jadi, dengan rumus ini, kamu bisa memprediksi total biaya warungmu kalau kamu tahu berapa banyak kopi yang akan kamu jual. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang biaya. Dan kita akan fokus pada sebuah metode yang namanya metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini sebenarnya adalah cara paling gampang untuk memisahkan biaya campuran, yaitu biaya yang terdiri dari elemen tetap dan variabel. Gampangnya, kita hanya butuh dua data, titik tertinggi dan titik terendah dari aktivitas kita. Mari kita pakai contoh dari tabel yang ada. Ada data aktivitas peti kemas dan total biayanya selama beberapa bulan. Langkah 1, tentukan selisih. Pertama, kita cari dulu mana titik tertinggi dan terendahnya. Kita lihat biaya tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu Rp7.500.000 dengan jumlah 500 peti kemas. Dan titik terendah ada di bulan Januari dengan biaya Rp2 juta untuk 100 peti kemas. Setelah itu kita hitung selisihnya. Selisih biaya Rp7.500.000 dikurangi Rp2 juta, hasilnya Rp5.500.000. Selisih aktivitas 500 peti kemas dikurangi 100 peti kemas, hasilnya 400 peti kemas. Langkah kedua, hitung cost variabel. Sekarang kita bisa hitung biaya variabel per peti kemas. Caranya kita bagi selisih biaya dengan selisih aktivitas. Rp5.500.000 dibagi 400, hasilnya Rp13.750 per peti kemas. Ini artinya setiap kita memproduksi satu peti kemas, ada biaya variabel sebesar Rp13.750 yang harus kita keluarkan. Langkah ketiga, hitung kos tetap. Nah, langkah terakhir, kita bisa cari tahu berapa biaya tetapnya. Kita bisa pakai data titik tertinggi atau terendah. Kita ambil saja yang tertinggi. Rumusnya, total biaya tertinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah aktivitas tertinggi. Jadi, Rp7.500.000 dikurangi Rp13.750 dikali 500. Hasilnya adalah Rp625.000. Ini adalah biaya tetap yang harus kita tanggung, tidak peduli berapapun jumlah peti kemas yang kita buat. Persamaan akhir, dari semua perhitungan itu kita mendapatkan persamaan yang lengkap. Y sama dengan Rp625.000 ditambah Rp13.750X. Dengan persamaan ini, kita bisa memprediksi total biaya di berbagai tingkat aktivitas. Metode ini memang sederhana dan mudah dipakai. Tapi ingat, karena cuma pakai dua titik data, hasilnya mungkin tidak seakurat metode lainnya. Namun untuk pemahaman awal, ini adalah cara yang sangat bagus. Nah, metode diagram pencar ini adalah cara visual untuk memisahkan biaya. Jadi, bayangkan Anda punya warung kopi. Anda mencatat setiap hari berapa banyak kopi yang Anda jual dan berapa total biaya yang Anda keluarkan. Datanya seperti yang ada di tabel ini, dari Januari sampai Oktober. Nah,
Metode diagram pencar ini adalah tentang mengubah data-data itu menjadi sebuah grafik yang mudah dipahami. Langkah-langkahnya gampang banget. 1. Menentukan titik atau plotting data. Anda siapkan kertas grafik. Sumbu tegak yang arah ke atas adalah total biaya yang Anda keluarkan, dan sumbu mendatar yang arah ke samping adalah jumlah kopi yang Anda jual, atau dalam contoh ini, jumlah peti kemas. Sekarang, Anda tinggal menempatkan titik-titik data Anda di grafik. Misalnya, di bulan Mei, total biayanya Rp7.500.000 untuk 500 peti kemas. Anda buat titik di koordinat itu. Lakukan ini untuk semua bulan. 2. Menarik garis. Setelah semua titik ada, Anda akan melihat titik-titik itu berkumpul dan membentuk pola miring. Tugas Anda adalah menarik sebuah garis lurus yang membelah titik-titik itu di tengah-tengah. 3. Perhitungan. Dari garis yang Anda gambar, Anda bisa pilih 2 titik, satu di ujung atas dan satu di ujung bawah. Di contoh kita, titik A atau titik tertinggi adalah 500 peti kemas dengan total biaya Rp7.500.000. Dan titik B atau titik terendah adalah 150 peti kemas dengan biaya Rp2.500.000. Dari 2 titik ini, kita bisa hitung biaya variabel dan biaya tetap kita. Untuk biaya variabel, kita hitung selisih biaya dibagi selisih jumlah peti kemas. Hasilnya, Rp14.286 per peti kemas. Untuk biaya tetap, kita ambil biaya di titik tertinggi, lalu kurangi dengan biaya variabelnya. Hasilnya, Rp357.000. Jadi, dari grafik visual ini, kita tahu bahwa biaya tetap Anda adalah Rp357.000 per bulan. Dan setiap kali Anda memproduksi satu peti kemas, ada biaya tambahan sebesar Rp14.286. Sekarang, kita naik level ke metode yang paling akurat. Namanya, metode kuadrat terkecil atau least square method. Kenapa dibilang paling akurat? Karena metode ini bisa menemukan garis yang paling pas untuk seluruh data kita. Kalau metode yang lain cuma pakai 2 titik, yang ini pakai semua data. Jadi, hasilnya jauh lebih bisa diandalkan. Caranya gimana? Tenang, ini bukan sihir. Ada rumus khususnya. Tapi jangan pusing dulu lihat rumusnya. Kita fokus pada intinya saja. Rumus ini butuh beberapa total data yang sudah dihitung. Anggap saja, ini bahan-bahan yang harus kita siapkan sebelum memasak. Bahan-bahannya ada di tabel ini. Total jumlah peti kemas dengan simbol sigma X adalah total dari semua peti kemas yang kita jual selama berbulan-bulan. Total biaya dengan simbol sigma Y. Ini adalah total dari semua biaya yang sudah kita keluarkan. Total XY dengan simbol sigma XY. Ini adalah total dari perkalian jumlah peti kemas dengan biayanya setiap bulan. Total kuadrat X dengan simbol sigma X kuadrat, ini adalah total dari jumlah peti kemas yang dikuadratkan. Nah, setelah semua bahan terkumpul, kita tinggal masukkan ke dalam 2 rumus utama untuk menghitung biaya variabel atau V dan biaya tetap atau T. Setelah dihitung, kita dapat hasilnya. Biaya variabel atau V Rp12.425 per peti kemas. Angka ini sedikit berbeda dari metode sebelumnya, tapi ini adalah angka yang paling akurat berdasarkan semua data yang kita punya. Biaya tetap atau T Rp715.772. Ini adalah biaya yang harus kita tanggung setiap bulan, tidak peduli berapapun jumlah peti kemas yang kita produksi. Jadi persamaan akhirnya adalah Y sama dengan Rp715.772 ditambah 12.425X. Dengan metode ini, kita dapat memprediksi total biaya dengan lebih tepat. Anggap saja ini GPS bisnis Anda yang memberitahu Anda dengan sangat akurat berapa biaya yang akan Anda keluarkan di masa depan. Pernah dengerin kata regresi berganda? Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya
ini cuma alat bantu kita untuk meramal sesuatu. Gini, bayangin kalian lagi mau memprediksi harga sebuah rumah. Harganya kan nggak cuma dipengaruhi satu hal kan? Ada banyak faktornya. Misalnya, luas rumah, jumlah kamar, dan lokasi. Nah, regresi berganda itu cara kita menghitung pengaruh semua faktor itu secara bersamaan. Kalau regresi sederhana cuma pakai satu faktor, misalnya cuma luas rumah, regresi berganda bisa pakai lebih dari satu. Jadi, kita bisa meramal harga rumah dengan lebih akurat karena kita melihat pengaruh dari luas rumah, jumlah kamar, dan lokasi sekaligus. Rumusnya juga kelihatan panjang, tapi intinya gini. Y sama dengan T plus V1, X1 plus V2, X2, dan seterusnya. Y itu harga rumah yang mau kita ramal. T itu biaya dasar, anggap aja biaya tanahnya. X1 itu luas rumah, X2 itu jumlah kamar, dan seterusnya. V1 dan V2 itu angka yang kasih tahu seberapa besar pengaruh setiap faktor. Tenang aja, kita nggak perlu hitung manual kok. Sekarang ada banyak program komputer kayak SPSS atau eViews yang bisa hitungin semuanya. Yang paling penting dari semua ini bukan cara ngitungnya, tapi gimana kita bisa baca dan mengerti hasil dari program itu. Jadi intinya, regresi berganda itu alat yang canggih buat kita meramal sesuatu yang dipengaruhi banyak faktor. Sama seperti koki yang nggak cuma lihat satu bahan, tapi melihat semua bahan untuk bikin masakan yang enak. Teman-teman, setelah kita bahas berbagai metode, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting, yaitu pertimbangan manajer. Gampangnya, bayangin gini, manajer itu seperti koki andal di dapur. Dia nggak cuma baca resep, tapi pakai pengalaman dan intuisinya. Dulu pernah bikin kue yang sama, dan tahu kalau bahan A butuh biaya sekian, dan bahan B butuh waktu lebih lama. Jadi biayanya beda. Nah, pertimbangan manajemen itu intinya adalah menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada, lalu mempertimbangkannya dengan matang, sampai akhirnya bisa menaksir dan memutuskan biayanya. Terus, apa hubungannya dengan metode cost? Gini, dari pertimbangan tadi, manajer bisa langsung memisahkan biayanya menjadi dua tipe, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu ibarat sewa tempat, mau bikin 100 kue atau cuma satu, biayanya sama. Sementara biaya variabel itu seperti biaya bahan baku, makin banyak kue yang dibuat, makin besar biayanya. Jadi, berkat pertimbangan ini, manajer bisa cepat-cepat menentukan mana biaya yang tetap dan mana yang variabel, lalu menghubungkannya dengan metode penghitungan biaya yang sudah ada. Singkatnya, pertimbangan manajemen ini membantu manajer lebih cepat, tepat, dan fleksibel dalam menentukan biaya, sama seperti koki yang tahu kapan harus menambahkan garam tanpa harus melihat takaran di resep. Pernah nggak sih kalian bingung? Kok pengeluaran atau cost di perusahaan itu besar banget? Nah, selama ini, kita mungkin cuma fokus sama angkanya. Kayak, oh, cost-nya naik, ayo potong cost-nya. Ini yang disebut pendekatan tradisional. Cuma lihat angkanya dan coba potong-potong. Tapi, coba bayangin begini. Anggap aja cost itu adalah asap yang keluar dari cerobong pabrik. Kalau asapnya banyak, kita nggak cuma tiup-tiupin asapnya kan? Kita harus cari tahu apa yang bikin asap itu banyak. Mungkin mesinnya butuh perbaikan, atau ada proses yang nggak efisien. Nah, analisis cost aktivitas itu persis seperti itu. Kita sadar kalau cost itu muncul karena adanya aktivitas. Jadi, daripada pusing sama angkanya, kita fokus ke aktivitasnya. Kalau mau kendalikan cost, kendalikan dulu aktivitasnya. Inilah peran Activity Based Management atau ABM. ABM punya dua sisi penting. Sisi pertama, dimensi cost. Ini tentang menghitung cost produk. Misalnya, kita mau hitung berapa sih biaya total buat bikin satu handphone. Kita hitung semua aktivitas yang terlibat dari mulai beli bahan baku, rakit, sampai packaging. Sisi kedua, dimensi pengendalian. Ini bagian yang seru. Kita bedah prosesnya dengan 3 pertanyaan ajaib. Kenapa? Ini analisis penggerak. Kenapa sih kita harus lakukan aktivitas ini? Apa alasannya? Apa? Ini analisis aktivitas.
Coba jelaskan aktivitas apa aja yang kita lakukan dari A sampai Z? Seberapa baik? Ini pengukuran kinerja. Seberapa efisien atau efektif aktivitas yang kita lakukan itu? Jadi intinya, ABM itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab sama aktivitas yang kita lakukan. Karena aktivitas itulah biang kerok dari munculnya cost. Dengan mengubah fokus dari cuma mengendalikan cost ke mengendalikan penyebabnya, kita bisa jauh lebih cerdas dan efisien dalam mengelola perusahaan. Sekarang teman-teman, coba deh perhatiin model manajemen berbasis aktivitas ini. Nggak usah pusing, ini tuh cuma cara gampang buat ngertiin dari mana aja sih biaya itu muncul dalam bisnis. Bayangin aja, kita mau bikin bisnis jualan kue. Pertama, di kotak paling atas ada resources atau sumber daya. Itu tuh ibarat semua bahan-bahan yang kita butuhin, kayak tepung, gula, dan mentega. Nah, semua bahan ini pasti butuh duit kan? Ini yang namanya cost dimension, alias dimensi biaya. Terus, bahan-bahan ini kita apain? Kita masuk ke kotak tengah, yaitu activities atau aktivitas. Kita campur, aduk, dan panggang. Nah, setiap aktivitas ini pasti butuh biaya juga, misalnya biaya listrik buat oven. Setelah jadi, kuenya kita jual. Itu yang ada di bawah, products and customers. Kuenya itu produk kita, dan orang-orang yang beli itu pelanggan. Terus, ada dua kotak di sisi kiri dan kanan. Yang di kiri itu proses dimension. Ada yang namanya driver analysis. Ini tuh buat nyari tahu, kenapa sih biaya buat manggang kue jadi mahal banget? Mungkin karena kita terlalu lama ngovennya. Kita analisis penyebabnya. Terakhir, ada kotak di kanan, namanya performance. Ini buat ngecek seberapa baik sih bisnis kita ini. Gampangnya, kita lihat aja, kuenya laku banyak nggak? Kita untung nggak? Kalau untung, berarti kinerja kita bagus. Jadi, intinya, diagram ini ngasih tahu kita buat ngelihat biaya itu nggak cuma dari bahan-bahan doang, tapi dari semua proses, dari A sampai Z, biar bisnis kita makin untung. Sekarang, kita bahas cara menganalisis aktivitas bisnis biar lebih efisien. Gampangnya, ada 4 tahapan yang bisa kita ikutin. Tahap pertama, identifikasi tujuan dan ruang lingkup. Ini tuh kayak kita mau bikin rencana. Kita harus tentuin, apa sih tujuan kita? Misalnya, kita mau bikin proses pembuatan kopi di kafe jadi lebih cepat. Nah, kita harus pahami juga, apa aja yang jadi harapan pelanggan kita. Mungkin mereka pengen kopinya cepet jadi, tapi rasanya tetap enak. Tahap kedua, pencatatan. Di tahap ini, kita kayak jadi detektif. Kita catat semua aktivitas yang kita lakuin dari awal sampai akhir. Contohnya, dari mulai buka pintu kafe, nyalain mesin kopi, ngambil biji kopi, ngukur air, sampai nuang kopi ke gelas. Sekecil apapun, catat aja semuanya. Jangan dianalisis dulu ya, catat aja apa adanya. Tahap ketiga, pengelompokan. Nah, sekarang kita pilah-pilah semua aktivitas yang udah kita catat tadi. Kita bagi jadi 2 kelompok. Menambah nilai. Ini aktivitas yang benar-benar berguna buat pelanggan. Contohnya, nuang kopi ke gelas, karena pelanggan bayar untuk minum kopi. Tidak menambah nilai. Ini aktivitas yang buang-buang waktu atau biaya. Contohnya, bolak-balik cari gelas, atau nunggu mesin kopi yang lama panas. Tahap keempat, perbaikan berkelanjutan. Ini tahap paling seru. Setelah kita tahu mana aktivitas yang nggak penting, kita langsung cari cara buat ngurangin atau bahkan ngilangin aktivitas itu. Misalnya biar nggak bolak-balik cari gelas, kita atur letak gelasnya lebih dekat ke mesin kopi. Dengan begitu, prosesnya jadi lebih cepat dan efisien. Jadi, intinya, dengan 4 tahapan ini, kita bisa bikin proses bisnis kita makin keren dan untung. Teman-teman, sekarang kita bahas lebih dalam tentang aktivitas yang nambah nilai dan yang enggak. Ternyata, aktivitas itu bisa dibagi jadi 3 kelompok. Pertama, aktivitas menambah nilai real atau RVAA. Ini tuh aktivitas yang benar-benar penting dan langsung bikin produk kita makin bagus dari sudut pandang pelanggan. Contohnya gini, kamu lagi bikin roti. Aktivitas kayak menguleni adonan itu masuk ke sini, karena tanpa diuleni, rotinya nggak bakal mengembang dan enak. Pelanggan pasti ngerasa,
Ini aktivitas yang penting banget. Kedua, aktivitas menambah nilai bisnis atau BVAA. Ini aktivitas yang nggak langsung ngasih nilai ke pelanggan, tapi penting banget buat bisnis kita biar tetap jalan. Misalnya, mencatat keuangan atau mengurus perizinan bisnis. Pelanggan nggak peduli kita ngurus izin atau enggak. Tapi kalau kita nggak ngurus, bisnis kita bisa kena masalah dan nggak bisa jualan lagi. Jadi, ini aktivitas yang harus ada, meskipun nggak kelihatan sama pelanggan. Ketiga, aktivitas tidak menambah nilai atau NVAA. Nah, ini dia biang keladi yang harus kita hindari. Ini adalah aktivitas yang nggak penting sama sekali, baik buat pelanggan maupun buat bisnis kita. Contohnya, menunggu oven yang lama panas atau mencari-cari alat yang hilang. Aktivitas-aktivitas kayak gini cuma buang-buang waktu dan biaya, jadi harus dihilangkan kalau bisa. Jadi intinya, dengan memisahkan ketiga jenis aktivitas ini, kita bisa tahu mana yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita optimalkan, dan mana yang harus kita hilangkan biar bisnis makin efisien. Teman-teman, sekarang kita bahas cara paling gampang buat tahu ini aktivitas penting atau enggak sih? Jadi, kita punya 3 pertanyaan ajaib yang bisa bantu kita. Pertanyaan pertama, pelanggan mau bayar nggak buat aktivitas ini? Gampangnya gini, kalau kamu jualan kue, bikin kue itu aktivitas yang pasti dibayar pelanggan. Nah, kalau bikin ulang kuenya karena gosong, pelanggan pasti nggak mau bayar kan? Ini yang namanya aktivitas menambah nilai real RVAA, yang benar-benar dihargai dan dibutuhkan pelanggan. Pertanyaan kedua, kalau aktivitas ini dihilangin, pelanggan bakal peduli nggak? Contohnya gini, kamu bikin kopi. Nah, kalau kamu nggak rapihin meja, pelanggan bakal peduli nggak? Pasti peduli kan? Tapi kalau kamu nggak ngurus surat izin usaha, pelanggan peduli nggak? Enggak kan? Nah, aktivitas ini disebut aktivitas menambah nilai bisnis BVAA. Karena penting buat bisnis, meskipun pelanggan nggak langsung rasain. Pertanyaan ketiga, kalau aktivitas ini nggak dilakuin, hasilnya bakal beda nggak? Misalnya, kalau kamu nggak ngulangin lagi laporan keuangan yang salah, rework, hasilnya pasti kacau. Makanya, setiap aktivitas yang ada kata re di depannya, kayak rework, review, atau repair, itu seringnya aktivitas tidak menambah nilai, NVAA. Aktivitas kayak gini cuma buang-buang waktu dan harus dihilangin. Jadi, dengan 3 pertanyaan ini, kita bisa lebih cerdas nentuin mana aktivitas yang harus kita lakuin, mana yang harus dipertahanin, dan mana yang harus dibuang. Sekarang, kita bahas gimana caranya membuang aktivitas yang nggak penting atau yang kita sebut NVAA. Ini penting banget biar bisnis kita makin efisien dan untung. Pertama, eliminasi aktivitas boros. Gampang aja, kalau ada aktivitas yang jelas-jelas buang-buang waktu, langsung aja diilangin. Misalnya, kalau kamu sering bolak-balik cari pulpen, kenapa nggak simpen aja pulpennya di tempat yang gampang dijangkau? Simple kan? Kedua, eliminasi akar masalah. Jangan cuma ngobatin gejala, tapi cari tahu penyebab utamanya. Kalau kamu sering bikin kopi kemanisan, jangan cuma nambahin air, tapi periksa lagi, takaran gulanya yang salah nggak? Dengan benerin takaran gulanya, masalah kopi kemanisan nggak akan terjadi lagi. Ketiga, kurangi beban kerja. Kurangi pekerjaan yang nggak penting, biar kita bisa fokus sama yang bener-bener penting. Kalau kamu jualan baju online, daripada harus foto ulang produk berkali-kali, lebih baik pakai satu foto bagus yang bisa dipakai terus. Jadi, kamu bisa lebih fokus balesin chat dari pembeli. Keempat, tingkatkan metode kerja. Ini artinya, cari cara yang lebih pintar buat kerja. Coba deh, tonton video tutorial atau tanya temen yang lebih ahli. Misalnya, daripada motong kain manual satu persatu, mungkin lebih efisien pakai mesin potong otomatis. Kelima, minimalkan kapasitas menganggur. Jangan biarkan sumber daya kita tidur. Kalau kamu punya mesin cetak yang nganggur di gudang, kenapa nggak dipakai buat cetak brosur atau terima orderan lain? Dengan begitu, aset kita bisa ngasilin uang, bukan cuma jadi pajangan. Jadi,
Dengan 5 cara ini, kita bisa bersih-bersih aktivitas yang nggak perlu biar bisnis kita makin maju. Selanjutnya kita bahas cara menghitung biaya dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu kos aktivitas. Kos aktivitas itu gampangnya adalah semua uang yang kita keluarin buat ngelakuin sesuatu. Misalnya, kita bikin kopi. Kos aktivitasnya ya semua biaya yang keluar buat bikin kopi itu, kayak biaya biji kopi, listrik mesin, sampai upah barista. Nah, ada satu istilah penting namanya pemicu kos atau cost driver. Ini tuh faktor yang bikin biaya jadi naik atau turun. Contohnya, jumlah gelas kopi yang kita jual. Makin banyak gelas kopi yang kita jual, makin banyak juga biji kopi yang kita pakai kan? Nah, jumlah gelas ini yang jadi pemicu kos. Terus gimana cara ngitungnya? Gampang banget, ada 4 langkah. Tentukan dasarnya. Mau pakai data yang beneran keluar kemarin, atau pakai data perkiraan aja. Pilih salah satu. Lacak sumber daya. Kita lihat, bikin 1 gelas kopi itu butuh apa aja. Kopi, air panas, listrik, catat semuanya. Lalu hitung berapa biaya yang habis buat bahan-bahan itu. Tentukan pemicu kos. Nah, sekarang tentukan pemicunya. Contohnya, pemicunya itu jumlah gelas kopi yang dibuat. Terus, hitung deh kos per unit. Tinggal dibagi aja. Total biaya yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan jumlah gelas kopi yang dibuat. Jadi kita bisa tahu, oh 1 gelas kopi ini biayanya Rp5.000. Gimana? Gampang kan?